Halo, kali ini kita akan belajar tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Simak baik-baik ya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu menguraikan perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia, serta mengidentifikasi perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang hanya dapat dilihat dan diamati dari tampilan fisiknya saja atau penampilan luar. Jadi, pada perubahan fisika, komposisi zatnya tetap sama atau tidak akan membentuk zat baru. Ciri-ciri perubahan fisika ada 3. Yang pertama, terjadi perubahan wujud. Yang kedua, terjadi pelarutan. Dan yang ketiga, terjadi perubahan bentuk. Maksudnya pelarutan itu seperti mencampurkan zat ke air dan dapat dipisahkan kembali ke bentuk asalnya. Macam-macam perubahan fisika dapat dilihat dari perubahan wujud zat, antara lain yang pertama ada mencair, yaitu perubahan zat padat menjadi cair. Yang kedua, membeku, perubahan zat cair menjadi padat. Ketiga, menyublim, perubahan zat padat menjadi gas. Keempat, mengkristal, perubahan zat gas menjadi padat. Yang kelima, menguap, perubahan zat cair menjadi gas. Dan terakhir, mengembun, perubahan gas menjadi cair. Ini adalah beberapa contoh perubahan fisika. Pertama, ada es yang sedang mencair. Perubahan yang terjadi adalah perubahan wujud. Awalnya, es berbentuk padat berubah menjadi cair. Kedua, peristiwa memotong. Dari peristiwa ini akan terlihat adanya perubahan bentuk. Ketiga, juga peristiwa memotong. Kali ini contohnya memotong kayu, yang kemudian potongan-potongan kayu tersebut dijadikan kursi, meja, lemari, dan sebagainya. Contoh keempat yaitu peristiwa air yang direbus hingga mendidih dan menguap. Ini juga merupakan perubahan wujud dari zat cair menjadi uap. Dan yang kelima, ada contoh memasak mentega. Dari contoh ini juga terlihat mentega dalam bentuk padat berubah menjadi cair. Dan masih banyak lagi contoh peristiwa fisika lainnya di sekitar kita. Perubahan kimia adalah salah satu perubahan yang terjadi pada bentuk dan ukuran zat yang kemudian menghasilkan zat baru. Jadi, zat yang mengalami perubahan kimia tidak akan bisa dikembalikan lagi ke bentuk semula. Ciri-ciri perubahan kimia ada 5. Yang pertama, terjadi perubahan suhu. Yang kedua, terjadi perubahan warna. Ketiga, muncul endapan. Keempat, muncul gas. Dan yang kelima, terjadi perubahan pH. Macam-macam perubahan kimia antara lain yang pertama, adanya proses keterbakaran. Kedua, adanya proses pembusukan. Ketiga, ada proses kereaktifan. Keempat, bahan mudah meledak. Kelima, bahan beracun. Dan yang keenam, adanya zat terlarut yang tidak bisa dikembalikan lagi ke bentuk asalnya. Ini adalah beberapa contoh perubahan kimia. Pertama, ada pencampuran zat terlarut yang menghasilkan zat baru. Kedua, ada kembang api yang sedang meledak. Jika sudah meledak, kembang api tidak bisa dikembalikan lagi ke bentuk asalnya. Ketiga, proses fermentasi, yaitu proses perubahan kimia oleh mikroorganisme seperti ragi dan bakteri baik yang akan mengubah gula menjadi alkohol dan karbon dioksida. Dalam proses ini
Alkohol dan karbon dioksida berperan dalam pembuatan pengawet alami yang dapat membuat makanan tersebut menghasilkan rasa yang berbeda. Keempat, proses menggoreng bahan makanan hingga menjadi kecoklatan. Perubahan warna tersebut tidak dapat dihilangkan dan dikembalikan lagi ke warna asalnya. Dan yang kelima, proses pembusukan yang ditunjukkan dengan adanya perubahan warna, rasa, dan juga menghasilkan bau yang tidak sedap. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye bye.